Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara hamba-hambanya untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, uswatun hasanah, qudwah dan panutan kita semua. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita memanen kebaikan. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini kita latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita latihan untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak amalan yang mudah dilakukan oleh kaum muslimin dan mudah dilakukan oleh seluruh manusia adalah amalan-amalan yang disebabkan oleh lisan-lisannya. Maka dari itu pada kesempatan ini kami akan menyebutkan atau menyampaikan satu amalan lisan. Satu amalan lisan yang hendaknya kita perbanyak, hendaknya kita sering melaksanakannya. Dan juga satu amalan lisan yang hendaknya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Adapun amalan lisan yang pertama adalah yang hendaknya kita kerjakan dan rutinkan adalah amalan lisan yang disebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullahi taala. Dan inilah amalan lisan yang paling utama. Maka ketika kita ditanya apakah amalan lisan yang paling utama, tentu jawabannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ibadah-ibadah yang agung, di antaranya adalah solat. Sebagaimana kita ketahui solat adalah tiang agama, dan tujuan di antara tujuan dari pelaksanaan ibadah solat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dan dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, jika kita membuka Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, dari juz 1 sampai ke juz 30, dari halaman 1 sampai halaman 604, kita membaca Al-Quran, kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan terjemahannya, maka kita tidak pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak satu ibadah kecuali memperbanyak berzikir kepadanya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memperbanyak ibadah salat, memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak ibadah sedekah atau zakat. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran untuk kita memperbanyak ibadah haji maupun umrah. Akan tetapi yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya baik di pagi hari maupun di petang harinya. Dan jemaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal kecuali di balik hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran dan balasan yang setimpal. Lantas apa balasan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfirah wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Niscaya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepadanya maghfirah, yaitu ampunannya, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua balasan terbaik yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin. Dua balasan yang terbaik yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah sekalian,
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tatkala ada salah seorang sahabat yang datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengeluh bukan disebabkan karena perkara duniawi, bukan disebabkan karena kelaparan atau kehausan, bukan disebabkan karena kekurangan harta, bukan disebabkan karena banyaknya utang, dan bukan disebabkan karena urusan keluarga. Akan tetapi sahabat ini mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena banyaknya amalan sunnah yang dia tidak mampu melakukan seluruh amalan sunnah tersebut. Maka dia meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Janganlah engkau berhenti membasahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berhenti membasahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini ditujukan kepada seluruh sahabat yang lain, bahkan ditujukan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, adapun amalan lisan yang hendaknya kita tinggalkan dan jauhi sejauh-jauhnya adalah amalan lisan yang disebut dengan ghibah atau bergosip atau menggunjing atau menceritakan keburukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumuh, maka sungguh kalian membencinya. Lihatlah akhir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Dan ulama kita menyebutkan jemaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan innallaha tawwabur rahim, sedangkan di sebagian ayat, bahkan banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu disebabkan kata ulama tafsir bahwasanya dosa gibah, dosa bergibah, dosa menggunjing merupakan dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, salah satu istri terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika kita ditanya siapa istri terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin di antara kita banyak yang menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai yang pemurah, dikenal dengan kelemah lembutannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Aisyah dengan teguran yang keras, bahkan sampai mengangkat nada bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena Aisyah cemburu terhadap salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Safiyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuki bi Safiyah fa innaha kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, cukuplah engkau dengan Safiyah karena sungguhnya Safiyah itu begini dan begini, sambil mengisyaratkan bahwasanya Safiyah itu adalah orangnya pendek. Maka mendengar perkataan Aisyah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas tidak senang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah dengan teguran yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la fasadatu." Wahai Aisyah, sungguhnya engkau telah mengucapkan sebuah perkataan yang mana jika perkataanmu tersebut dicampurkan dengan seluruh air di lautan, maka seluruh air di lautan akan menjadi rusak disebabkan karena perkataanmu tersebut. Dan kita melihat jemaah sekalian, Aisyah hanya mengisyaratkan, tidak menyebutkan langsung keburukannya. Mungkin kita anggap sepele, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika saja perkataanmu tersebut dicampurkan dengan seluruh air di lautan, maka seluruh lautan tersebut akan menjadi rusak disebabkan karena perkataan Aisyah ini. Maka jemaah sekalian, pada bulan Ramadan ini hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita. Perbanyaklah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sibukkanlah lisan-lisan kita dalam kebaikan. Karena jika saja kita tidak menyibukkan lisan kita dalam kebaikan, niscaya lisan kita ini akan tersibukkan pada hal-hal yang buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin dalam sabdanya, "Man yadmana li ma baina lihyihi wa ma baina rijlaihi atmanahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku, dia menjaga lisan dan menjaga kemaluannya, niscaya aku akan menjamin padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.